Kita diwarisi oleh para pendahulu kita keberanian dan mentalitas yang kuat. Kita diwarisi oleh para pendahulu kita semangat kuat dalam persaudaraan. Saudara-saudaraku pelaku sejarah XTC Indonesia, kita adalah wajah masa depan. Kita adalah potret masa depan XTC Indonesia. Yang terhormat Ketua Umum XTC Indonesia, pada para kakak-kakak senior semuanya, alangkah lebih baiknya kita mendoakan dulu untuk rekan-rekan kita yang sudah mendahului kita. Kita doakan semoga mereka diberikan, diterangkan alam kuburnya dan dipertemukan kita nanti di surga nanti, insya Allah. Amin, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakati Fatihah. Auzubillah. Amin ya Allah, ya Allah. XTC ini di usia yang 40, usia keemasan, di mana Rasul pun diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Semoga XTC Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Boleh minta tepuk tangan buat XTC Indonesia. Mohon maaf nggak bisa disebutin namanya satu-satu karena saya gempor, saya bukan ustadz di sini. Saya cuma bisa ngucapin aja. Dan sekali lagi selamat ulang tahun XTC Indonesia. Semoga kita diberkahi oleh Allah SWT. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Tio. Mudah-mudahan segala doa yang kita panjatkan pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan acara kegiatan kita dari sekarang sampai akhir nanti berjalan dengan lancar. Sudah lalui bersama dan kita akan lanjutkan nanti akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars XTC Indonesia. Kemudian sambutan insya Allah akan disampaikan dan dilanjutkan tanya jawab, pemaparan dan tanya jawab ya, dari ketum. Kemudian diakhiri dengan seremonial dan musik perform musik band yang sangat luar biasa di belakang ini. Mana ya? Oh, di samping. Lagi juga tidak ada ya. Untuk kita semuanya, luar biasa, sudah semangat semuanya. Silakan. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya banggakan, tentunya Dewan Pendiri XTC Indonesia, Mas Bon, nama lengkapnya Irfan Rifki Kabira, SH. Aplaus buat beliau. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina XTC Indonesia, Dr. Efran Helmi Juni, SHM Hum. Yang saya hormati tentunya ada Ketua Dewan Penasehat, Kang Rusli Hidayat. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas, ada Kang Dadang Sahari, Kang Haji Badut yang mewakili. Alhamdulillah. Dan tentunya yang saya hormati dan saya banggakan hari ini, kita semua kehadiran orang-orang yang sangat luar biasa
dan mereka ini saat ini menjadi bagian dari keluarga besar XTC Indonesia, yaitu dari Kopasgat ya. Tentunya atas nama Astintel Brigjen Juanda yang diwakili hari ini kedatangan dari Abangda Letkol Radik ya, Abang Radik dan jajaran, aplaus. Dan juga semua kakak-kakak sesepuh senior XTC Indonesia dan juga ketua-ketua ya, ada ketua Jawa Barat dan ketua se-Bandung Raya, ada Kota Bandung, Kota Cimahi, ada Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Terima kasih ya, alhamdulillah sudah hadir. Dan juga di sini ada juga keluarga besar ya, keluarga besar yang kami undang. Tentunya tokoh-tokoh keluarga besar dari Cikaso, ada Kang Gesbon ya, aplaus buat Kang Gesbon. Dari keluarga besar Kembar ada Ketua Ajay, aplaus buat Ketua Ajay. Dan juga ada ketua dari XTC Ciwasra, ada Kang Babah, aplaus untuk keluarga besar Ciwasra. Ada juga keluarga besar Lingkar, Kang Behom. Ada juga keluarga besar Cibaduyut ya, ada Abah atau Kang Idui. Siap ya, alhamdulillah. Dan juga ada keluarga besar Majalaya, Waketing hadir. Ada Arenobuk ya, alhamdulillah mewakili, mungkin beliau masih dalam perjalanan. Dan juga tadi ada ketua keluarga besar Ciwidey ya, Kang Cepi, aplaus buat keluarga besar Ciwidey. Nah, ini berbicara sejarah, keluarga besar Ciwidey ini keluarga besar pertama yang ada di XTC. Itu ya, sudah disampaikan oleh para kakak-kakak kita. Baru ke Majalaya, baru ke Kota Bandung gitu ya. Dan juga tamu kehormatan kakak saya, Pak Lupa, ini luar biasa, saya banyak belajar dari beliau. Ada Abah Dandan nih, King Sawarna ya, aplaus buat beliau. Terima kasih Mbah Dandan sudah hadir. Dan juga alhamdulillah ini pendiri tadi Bang Radik, tadi kita sampaikan kalau di XTC itu ada namanya pendiri. Dan juga kita sepakat semua di lambang XTC ada 4 bintang, itu menandakan ada 4 pendiri yang sudah disepakati. Tadi Mas Bon itu kalau bahasa dari kami itu 001-nya. Nah ini ada pendiri satunya lagi nih sudah datang, Kang Irfan Hadi Siswanto ya, alhamdulillah, terima kasih. Kalau nama sapaan akrabnya itu Kang Sipong. Nah, alhamdulillah. Dan juga saya belum melihat nih Kang Sun, Kang Agung Wijanarko ya, on the way, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, juga saya selalu bersyukur kepada Allah bahwasannya saya beserta jajaran pengurus di sini ada sekum saya Kang Hendra Ferdiana, Kang Bala ya, dan Bendung, Kang Benjing ya, dan seluruh kabin serta sekib di DPP XTC Indonesia yang terus setia mendampingi saya, membantu saya, termasuk dalam agenda hari ini. Walaupun agenda hari ini seadanya, ala kadarnya, tapi seremonial untuk perayaan anniversary XTC yang ke-40 tahun ini tentunya harapannya, gebiarnya nanti di tanggal 29 Januari 2023 itu akan segera dilaksanakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah perizinan kami jajaran panitia, ada Kang Haji Alem ketua, itu didampingi oleh dari jajaran Kopasgat ya. Sana kemari hampir 2 minggu terakhir ini mereka sibuk dan alhamdulillah membuahkan hasil. Alhamdulillah. Nah, jadi yang ditunggu-tunggu mungkin tolong sampaikan kepada seluruh anggota-anggota kita ya, bahwasannya untuk penyelenggaraan gebiar anniversary XTC yang ke-40 tahun ini akan diselenggarakan di Rancaupas Ciwidey, Kabupaten Bandung. Dan mungkin perlunya dukungan ya, selain doa serta dukungan partisipasi semua kader-kader XTC, semua tokoh-tokoh XTC harus aktif berpartisipasi untuk mensukseskan acara tersebut. Karena ini memang acara yang sangat dinanti-nantikan. Kita terakhir menyelenggarakan anniversary itu di tahun 2018.
saat anniversary XTC yang ke-35 tahun di GBLA. Kedepan kita di Ranca Upas itu harus lebih meriah, insya Allah harus lebih oke, harus lebih hebat. Karena kami juga jajaran panitia sangat sudah belajar dari tahun-tahun sebelumnya ketika pengurus-pengurus sebelumnya menyelenggarakan acara anniversary akbar ini di XTC. Dan tentunya kepada hadirin semua, seluruh tamu undangan, saya selaku Ketua Umum selalu mengingatkan bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin kita semua masih baru melakukan. Kalaupun masih 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun, itu tetap aja terbilang kita itu masih baru. Jadi kebiasaan-kebiasaan baru inilah yang mungkin kita perlu adaptasi. Ya, kebiasaan-kebiasaan baru inilah tentunya kita juga harus ikuti prosesnya. Kalau misalkan dulu tidak seformil ini atau ini semi formil, kalau dulu biasa selengehan, tentunya kita juga akan membiasakan dengan kebiasaan baru seperti ini. Kami undang, mohon maaf, kami undang ke beberapa tamu undangan ini, tentunya kami menggunakan sistem digital, undangan sistem barcode. Tapi bahwasannya saya juga ada dari semua yang kita undang itu ada yang tidak membiasakan membaca. Padahal di situ udah ditulis scan here, gitu kan? Undangannya semacam itu, QR code dan scan here. Nah, masih bertanya tempatnya di mana, alamatnya di mana, waktunya jam berapa itu. Ini kita membiasakan. Jadi XTC ini hal kecil tapi ini harus diikuti. Kami ingin XTC itu ketika ingin berorganisasi dengan baik, kita mengikuti organisasi-organisasi lain yang sudah senior, tentunya kita mulai beradaptasi melakukan kebiasaan-kebiasaan baru. Seperti misalkan kita beradaptasi dengan dunia teknologi yaitu digital. Nah, kebiasaan ini tentunya sangat risih di awal, tapi nanti ketika kita mampu mengikuti, insya Allah kita tidak akan mati, kita tidak akan punah. Seperti halnya Nokia mungkin ya. Kita semua tahu teknologi Nokia, ketika Nokia ini tidak ikut perkembangan zaman, akhirnya tertinggal oleh Samsung dan lain sebagainya. Nah, kita ikuti perkembangan zaman. Dunia digital, insya Allah XTC sebagai ormas terdepan yang melakukan ini. Kami melakukan sensus keanggotaan secara online, digital. Kami akan siapkan marketplace untuk organisasi. Kami siapkan semua unit-unit bisnis menggunakan sistem digital. Karena kami yakin, kami sadari dengan bisnis seperti ini yang perlu menunjang organisasi sekelas XTC. Kami mohon maaf tidak seperti ormas-ormas lain. Mungkin ormas-ormas lain sudah pengalaman, ya, karena hubungan birokrasinya dengan pemerintah, hubungan dengan pihak swasta sudah bagus. Namun XTC ini lain, Bang Radik. Jadi lainnya itu kenapa? Karena memang wadahnya ini hanya wadah kumpul-kumpul, gitu. Jadi orientasinya bukan seperti ormas-ormas lain. Belum. Kami tidak melarang, kami tidak memperbolehkan, tapi belum. Tapi di masa kepemimpinan saya, mungkin karena fashion saya berbeda, saya menciptakan unit-unit bisnis yang menunjang untuk kemajuan organisasi besar ini. Itu. Jadi singkatnya mungkin saya di hari ini tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih. Hari ini acara terselenggara berkat dukungan dan doa semua rekan-rekan, dan hari ini momen bersejarah. Tentunya ini dihadiri lengkap. Tidak seperti tahun sebelumnya, mungkin tahun anniversary ke-39. Seremoninya itu sederhana dan tidak lengkap seperti hari ini. Mudah-mudahan hari ini menjadi jawaban untuk nanti tanggal 29 Januari 2023 bahwa event anniversary XTC yang ke-40 akan lancar, sukses dilaksanakan oleh organisasi sekelas XTC Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti juga ada agenda yang disampaikan tadi oleh MC di awal. Nanti ada paparan yang lebih dari saya tentunya, dan juga ada sesi tanya jawab. Mungkin beberapa waktu yang disediakan.
Dan tolong mohon semua para ketua yang hadir di sini, kita ini ada kehadiran tamu-tamu kehormatan. Mohon untuk dijadikan perhatian, untuk didengarkan. Kita kedatangan pendiri, kita kedatangan pembina, kita kedatangan tamu kehormatan dari pihak luar yang sekarang sudah jadi bagian dari keluarga besar XTC. Ada pembina dari eksternal di luar kita. Ini kita harus hormati. Kita belajar. Ada saatnya kita ngobrol, ada saatnya kita juga harus memperhatikan. Karena untuk bisa menjadi pembicara yang baik di depan ini, harus mulai dengan mau mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Itu kuncinya. Semangat ya. Insya Allah ini tidak akan mengganggu euforia atau kemeriahan di acara hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk gedung kita sangat luar biasa, memberikan motivasi, semangat bagaimana XTC bereformasi ke arah yang lebih baik dan memberikan tentunya semangat untuk hari ini dan kedepannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. XTC, 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 Indonesia. Yang saya banggakan, yang saya hormati dari TNI Angkatan Udara yang dalam kesempatan pada hari ini diwakili oleh Letnan Kolonel Redik. Terima kasih sudah hadir dengan rombongannya semua. Sampaikan salam hormat kepada pimpinan. Tadi sempat saya bisik-bisik, saya dengan pimpinan beliau juga cukup dekat. Insya Allah mohon diberikan waktu, saya akan menghadap langsung ke pimpinan, ke Pak Jenderal Kasmin. Kebenaran sama-sama satu kampung dengan saya. Jadi saya sudah pernah silaturahmi, nanti saya menghadap kembali. Jadi ini yang merupakan yang pertama. Satu kebahagiaan di usia yang 40, XTC Indonesia masih diberikan beraneka macam nikmat sehat, tentunya nikmat silaturahim. Kita semua bisa berkumpul berbahagia pada hari ini, tentu bukan satu hal yang biasa, ini luar biasa. Jadi saya juga selalu mengucapkan syukur. Semoga di usia yang 40 ini XTC Indonesia tambah maju dan bermanfaat buat semua. Kedua, saya mengaturkan terima kasih kepada Adinda Ketua Umum Doni Akbar dengan segala aktivitas kegiatan kerja kerasnya untuk organisasi. Luar biasa, tepuk tangan buat Ketua Umum dengan jajarannya yang terus bekerja keras menjaga citra organisasi. Jadi kalau saya mau cerita citra organisasi panjang, Komandan nih Bang Letkol Redik. Jadi mungkin semua sudah tahu siapa sih, apa itu XTC, rasanya semua sudah tahu. Tapi proses transformasi, saya bangga bisa berada di sini, berdiri di sini, bicara sebagai satu bagian dari keluarga besar. Juga yang saya sayangi, pendiri. Saya sering manggilnya Boneng, jadi belang hari bertransformasi jadi Bang Edi. Jadi Mas Bon, ini terima kasih sudah hadir dengan pendiri. Kedua juga ada Kang Jipong, saya manggil Jipong aja. Nah ini Bang Radik, ini dua orang pendiri. Bang Ivan ini aktivitas terakhir tadi saya ceritakan. Sekarang lagi senang main film. Sebelumnya dia itu adalah sama seperti saya. Sama seperti adik saya, ini sama-sama lawyer, ini adik saya juga lawyer, Yuli, sama seperti saya. Nah belakang hari kemudian dia pensiun dari anggota, ada di lawyer jadi anggota dewan ya. Nah kemudian sekarang jadi ini, kemudian ada Kang Irfan. Kang Irfan ini dia izin komandan saya melaporkan beliau ini adalah salah satu dari ASN, aparatur sipil negara di Pemprov. Di dinas apa sekarang Kang Jipong? Kelautan dan Perikanan. Jadi kalau nggak
ada halangan, kita doakan beliau bisa menjadi kepala dinas ya. Setuju ya? Saya tahu persis beliau ini, 2 orang pendiri ini teman makan, teman tidur saya. Jadi komandan saya bersiap untuk diuji kompetensinya. Ini memang pelajar semua, rajin semua, teman makan tidur belajar semua dengan saya. Dari kecil, dari saya SMA, kuliah, jadi saya tidak meragukan. Ya walaupun kemudian memang ada aktivitas-aktivitas yang lain lah ya, yang lain. Kita doakan mudah-mudahan Kang Agung, Kang Cung juga pendiri lagi dalam perjalanan. Pendiri yang satu lagi sedang dalam perjalanan, aktivitas harinya dia sebagai salah satu pejabat di Telkom. Dia pejabat di Telkom, jadi inilah 3 pendiri. Kalau saya ini ikut mendorong pendiri saja. Saya dijerumuskan oleh Mas Bon, jadi dulu teman sekolah bareng, bimbingan bareng, SMA bareng. Jadi ya karena sebenarnya saya hobi motor dengan beliau, jadi ya gitulah jadi jalan ceritanya. Jadi seperti ini sekarang tahun 88-89. Saya ingin menegur semua menyapa semua senior saya di sini. Ada Kang Rujak ya, Dewan ini ya, penasehat Kang Rujak. Nuhun Kang Rujak ini sama rasa-rasanya dari kecil kita bersama. Terus ada senior saya, Mbah Sander, mohon berdiri dong. Ini Mbah Sander. Mbah Sander ini salah satu sesepuh saya yang sering ngasuh bimbing saya. Juga ada Kang Dandan juga berdiri, Kang Dandan. Nah ini beliau jadi salah satu ini pengasuh juga, satu nuhun juga. Dan saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu sahabat saya. Kang Ica, mana Kang Ica? Nah ini salah satu senior, dia kalau perlu ada hiburan, Bang Rading, dia ini seniman juga. Kelompok musiknya apa itu? KSP ya. Harga bisa harga nego. KSP itu salah satu grup musik yang legendaris di Kota Bandung. KSP suara Parahyangan ya. Dan adik-adik saya yang saya cintain semua ini, ada Sekum, ada Bendahara, ada segala macam, atur nuhun semuanya. TTC Indonesia. Cara kita berdoa dengan segala macam daya upaya. Dan ini satu kebahagiaan hadir juga di sini keluarga besar kita dari TNI AU, merupakan satu kebahagiaan kita. Mudah-mudahan niat baik kita untuk bisa bersilaturahmi, kumpul di ulang tahun ke-40, diberikan kemudahan kelancaran, acaranya bisa sukses dan baik, lancar. Semua yang menjadi aturan yang sudah diputuskan oleh pemerintah, taati, hormati. Kita bagian dari warga masyarakat, apalagi kita sudah jadi ormas, harus patuh taat terhadap apa yang diputuskan oleh negara, pemerintah. Kita mitranya, partner dalam bidang sosial politik. Jadi apa yang menjadi kebijakan, support. Dan itu mutlak, nggak perlu kita pertanyakan. PPKM dicabut sebagai satu bentuk rasa syukur. Berlaku kalau ada, kita hormati. Saya sudah tekankan terus pada Ketua Umum, jangan sekali-sekali kita melanggar aturan. Saya, keluarga besar saya dari advokat. Pak Radik, saya cerita sedikit. Kemarin melaksanakan Munas di sini. 2000 kawan-kawan se-Indonesia hadir di sini. Se-Indonesia hadir di sini. Saya memblok 5 hotel. 5 hotel saya blok di sini. Tapi karena izin nggak keluar, saya hormatin. Walaupun kemudian dengan segala dinamika hormat. Kalau kata Pak Kapolres, Bang Efran izin, ini saya pening pala katanya ngurus ini. Saya ditelepon oleh dari Mabes, dari Polda Metro, dari semua. Tapi gimana nih aturan? Saya nggak bisa, saya kasih tahu yang paling tinggi aturan. Kalau kata aturan memang dilarang, kami advokat sebagai penegak hukum juga akan hormat. Resikonya sudah, yaitu ada Kang Danan ya di situ ya. Ada 5 hotel yang sudah saya blok. Kalau soal cerita rugi, Bang, waduh, malu saya ngomongnya. Ya miliaran saya itu rugi. Bukan sembarangan, tapi udah memang harus percaya. Ingatkan kepada adik saya, jangan sekali-sekali melanggar aturan. Saya juga bersyukur, alhamdulillah. Tadi malam saya cek, sampai tengah malam saya keliling, saya cek aja melalui media sosmed. Tidak ada kegiatan di lapangan, tidak ada gerakan segala macam. Saya bersyukur, saya sujud syukur. Saya takut
Kalau ada apa-apa kemudian mengganggu izin, rusak kita semua. Saya minta ya ketua-ketua yang ada ya, tolong dicatat ketua-ketua DPC se-Bandung Raya, se-Jawa Barat, untuk tidak melakukan kegiatan apapun. Tolong dijaga itu. Ya, pastikan seperti itu. Kita ingin melaksanakan hajat, tunjukkan itikat baik kita bahwa kita akan taat, tunduk, patuh semua terhadap aturan yang ada. Gak usah kita cerita sok jago lah. Di depan kita ini, keluarga besar kita ini TNI AU, tiap hari dia urusan yang seperti itu. Berhentilah kita urusan-urusan yang lain. Ya, ada saatnya kita tunjukkan sebagai warga negara yang bermanfaat untuk Jawa Barat. Ya, setuju? Sepakat? XTC Indonesia. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday XTC. Thank you ya. Terima kasih kepada pembina XTC Indonesia, Bapak Dr. Haji Efran Juniasa MHum, yang sudah memberikan bimbingan dan arahan kepada kita semuanya bagaimana XTC lebih baik lagi, bertransformasi dan ke arah yang lebih baik lagi, terutama di tahun baru ini ya, Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan hadir di sini pendiri kita, Kang Encung, diberikan tempat yang baik. Sebelum saya mulai, Encung. Sampai ke Jakarta XTC Indonesia. Saya ingin menyapa duluan ke orang-orang hebat yang hadir di sini. Yang pertama-tama yang saya banggakan, Letkol Radik Yuda Kanigara. Silakan berdiri, Pak, sahabat kita semua, keluarga besar kita, yang dengan rendah hati bisa hadir di ruangan yang hikmat ini. Nggak enak kalau saya sapa satu-satu, karena Kang Evan ada jalan ya. Saya ingin menyapa mulai dari Om Bang Mayor Dirman. Bang Mayor Dirman, ada Kapten Pas Mahdi. Turun tangan untuk Bang Mahdi. Juga ada sahabat saya Bang Agus, sama Agus. Ya. Ya. Kesempatan yang nikmat berbagai ini. Saya di usia ini masih bisa diberi kesempatan berdiri di kampung ini. Tasyakur binikmat selain happy anniversary XTC yang ke-40. Rasa syukur saya dengan bangga, dengan rendah hati saya bisa melahirkan XTC yang tidak saya sangka bisa sebesar ini, komandan-komandan. Dan bisa saya jadikan adik-adik menjadi orang yang lebih baik. Boleh saya mulai dari para pendiri dulu. Pendiri yang terhormat saya sapa dulu dari Kang Jipok. Kang Irfan panggilannya yang berdiri nggak apa-apa sekali lagi. Beliau panggilannya Kang Irfan, S1-nya di pertanian Unpad Kang, S2-nya seperti Jen. Beliau sekarang sekretaris perikanan di Provinsi Jawa Barat. Doakan menjadi kadis Provinsi Jawa Barat. Juga Kang Jung. Kang Jung itu namanya Agung Wijanarko, sarjana hukum LLM. S1-nya di Unpar, S2-nya Illinois Amerika, Bang. Silakan berdiri, Kang Telkom berpengaruh di Jawa Barat, saya nggak mau sebutin sebutannya. Terus satu lagi itu kebetulan sudah nggak ada, namanya Kuat Suharjono. Dengan hikmat saya boleh dengan duduk aja kita bacakan Al-Fatihah buat beliau. Al-Fatihah dimulai. Selesai. Saudara-saudaraku, Abangda, Adinda, Ananda, semua yang di sini, saya sapa sekali lagi. Ada Om Efran, Ketua dan Pembina, ada Ketua Umum saya, Kang Doni Akbar, ada sahabat-sahabat sesepuh, ada Kang Sander, ada siapa lagi, banyak lagi, ada Kang Badut, ada sahabat undangan, ada Kang Dandam, banyak lagi, ada keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dari Cikaso,
dari Ciwasa, dari mana ya, banyak lah. Saya ucapkan selamat datang. Saya sangat bangga, terharu 40 tahun ini Abang dah. Kalau laki-laki ini atau umur manusia di 40 tahun kan nunjukin kalar atau jati diri kita semua. Betul? Disinilah kita tuh mau jadi orang benar, meneruskan benar, mewariskan benar atau enggak mewariskan benar. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya pimpinan ketua umum kita, Dunia Akbar, akan mewariskan warisan pendiri untuk menjadi orang-orang yang menjadi benar. Betul? Adik-adik saya, Pak Ardi, ada yang urutan ring keberapa? Kemarin sudah dengar kamu bahagia, namanya Edai Asep. Namanya aslinya siapa? Kang Edi Rahmat. Itu sudah Dirkrimsus di Polda Riau. Di Polda Riau itu udah ring keberapa? Bahkan anggota kita sudah ada ketua umum, ketua partai di Nasdem di Kota Bandung. Jadi STC ini nggak kaleng-kaleng. Jadi Bang Radi nggak usah takut-takut ada di STC. Di sini orang luar biasa semua. Bahkan ada anggota kita yang namanya Kang Nano. Itu bapaknya itu Legend Ahmad Wiranata Kusuma. Legend Ahmad Wiranata Kusuma itu dulu Wakakostrat, Pak Hartonya Pak Kostrat. Di sini banyak orang-orang yang saya pun orang tuanya kolong. Ibu saya guru, tapi bukan Dilan ya. Saya senang kita bisa lebih baik dan lebih baik. Jargon saya, para adik, kawan-kawan, saya selalu menggelorakan berbuatlah baik, berniatlah baik dan jadilah baik. Ingat itu pesannya. Berniatlah baik, berbuatlah baik dan jadilah baik. STC ini punya genre. Genrenya bukan LSM loh, kita ormas. Genre ormas itu apa? Kalau genre LSM, saya mohon maaf untuk sahabat-sahabat LSM mungkin kalau ada di sini yang goyang-goyang meja. Kita bukan goyang-goyang meja. Kita harus cari simpati kepada masyarakat, ke polisi, ke TNI, ke Polri, ke negara. Mereka simpati kepada kita, betul? Makanya saya selalu gelorakan bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, TNI dan Polri. Gelorakan dengan masyarakat, TNI, pemerintah, TNI dan Polri dengan pemerintah. Bukan kalian berseberangan dengan mereka sahabat-sahabat kita. Itu yang harus kalian selalu gerakan. Seperti dahulu tadi disampaikan oleh Kang Irfan. Ya, kita kecil dari main-main, Bang Radit. Dari bersepeda, Bang Radit. Kita nggak kepikiran sampai sebesar ini. Usia saya sudah 53. Pangkat yang kurang cepat itu udah dan rem di Bima. Kang Dani dari Kopassus, umuran saya. Kalau kombes itu kombes FD Caniago dikabin sama Polda Jabar. Kalau yang pangkat-pangkat terbangnya bagus sih dari Jen pulang. Apa kalian masih mau yang ecek-ecek men? Gitu kan? Kalian harus lebih keren dan lebih keren. Saya selalu punya jargon. Kalian harus ada di segala sendi kehidupan. Tapi yang positif. Ya, jadi bupati yang keren, jadi wali kota yang keren, jadi pangdam yang keren, jadi kaki lima nggak apapun yang keren, jadi apapun yang keren. Saya usia 53 pun masih berkesenian. Padahal Mas pun nggak bisa main film lah. Tapi karena gue nyalinya 9, mentalnya cedera, gue main film. Tapi bisa dinikmati sama orang. Nah ini bukan gue jadi belagu, saya jadi belagu, tapi ini jadi legacy Pak Radit. Bukan nggak Bang Radit? Jadi legacy, jadi warisan buat adik-adik. Bos itu Abangka ini bisa menjadi contoh buat kalian lebih baik. Apalagi kalian yang di ujung sana yang lebih muda, gitu. Ya, tolong jaga kehormatan organisasi. Saya nggak pengen organisasi yang sudah kita bentuk ini hancur di tengah jalan. Selalu saya gelorakan seperti itu. Jangan sampai di tengah jalan hancur. Saya sudah nggak ada, Kang Encum udah nggak ada, Kang Jipong nggak ada, organisasi ini masih tumbuh. Masih tumbuh subur menjadi orang yang keren. Cita-cita saya juga walaupun mimpinya, tapi tetap saya impikan. Saya mau berencana ke Senayan. Gak apa-apa orang ketawa saya. Tapi itu kan cita-citakan. Karena kalau mindset, cita-cita, kalau kita berpikir, aduh kayaknya berat Senayan. Itu satu tiket gagal. Kita nggak boleh mikir satu kali pun gagal. Jadi
boleh pamer sedikit ya. Saya bermimpi ingin ketemu UAS 2 minggu saya ketemu dengan UAS. Ustaz UAS, saya bermimpi 2 minggu ingin ketemu selama ada juga makan malam dengan Jokowi, makan siang dengan Jokowi, sepanggung dengan Jokowi. Saya pengen ke Paris, ke Belanda, pengen nyampe juga gua ke Belanda. Nah jadi visualkan oleh kalian menjadi orang yang hebat dan positif. Jangan visualkan kalian jadi orang yang gak benar. Tolong itu. Ya, malu sama abang-abang yang udah duluan di depan kita. Dan abang-abang ini dengan rendah hati, dengan segala rendah hati di sini, jaga martabat mereka. Jangan mentang-mentang abang-abang ini mau bergabung dengan kita jadi keras kepala atau jadi belagu. Makanya passion kita, cara kita bergaul dengan orang, jangan sombong. Kita tolong jangan sombong. Mas Bon, walaupun kayak gini gak pernah sombong. Betul. Saya kalau ketemu sama orang gak pernah apa kabar bro, salah tolong gue pernah. Tapi gue juga gak seneng orang yang minder. Kita standar, sobat. Itu passion. Passion seperti itu. Santai, tenang, tapi tidak belagu. Mohon itu. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Panjang lebar nanti kita akan sampaikan di lain kesempatan. Titip organisasi ini dan jaga kehormatannya, jaga semua yang kalian harus bisa lebih baik dan lebih baik. Saya yakin kalian bisa lebih keren dari pendiri. Mungkin itu saja Pak Radit. Saya mohon maaf kalau ada kata yang menggebu-gebu kurang pas disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bon. Terima kasih Mas Bon atas arahan bimbingan untuk kita semuanya. Ya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Mas Bon. Dari Pontianak ya Pak? Yang bulan Raja Musi dari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berlama-lama. Yang terhormat Ketua Pendiri XTC, Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum. Jadi sejogjanya Asintel kami berkenan hadir Bapak Ibu, tapi karena beliau lagi di Jakarta dan kebetulan besok seluruh pimpinan TNI AU akan mengadakan rapat di Pimpintaso, jadi beliau harus hadir sehingga mewakilkan kepada kami. Jabatan kami sebagai wakilnya beliau, kalau Asintel itu sebagai memberikan perintah kepada kami, saya merancangnya, dan ini yang saya bawa adalah petunjuk-petunjuk saya, panah-panah saya ini. Jadi sekalian tadi kami memperkenalkan staf-staf kami. Mungkin nanti kalau di lapangan ada yang Pak Mani, Pak Irman, Pak Agus, yaitu panah-panahnya kita, petunjuk-petunjuk kita. Kemudian saya belum ada yang mengetahui Kopasgat ini. Kopasgat ini adalah singkatan dari Komando Pasukan Gerak Cepat. Nama ini berubah baru tahun kemarin di bawah pimpinan Jenderal Andika yang dulu bernama PGT, sama PGT ejaan lama, T-nya itu cepat, Pasukan Gerak Cepat, berubah menjadi Kopasgat, kemudian berubah menjadi Korpaskas kemarin, kalau yang masih ingat dulu Korpaskas, terakhir kita menjadi Kopasgat. Kopasgat ini adalah pasukan Special Force-nya TNI AU, sama dengan kalau di Angkatan Darat itu adalah Kopassus, kalau di Angkatan Laut itu Marinir, di Polisi Brimob, nah kalau di TNI AU Kopasgat. Jadi kita Special Force-nya Angkatan Udara. Kami berterima kasih sudah diizinkan bergabung menjadi keluarga besar ekstasi sebagai Dewan Pembina dalam hal ini. Amin. Terima kasih. Dan tadi disampaikan juga oleh Ketua Dewan Pembina bahwa kita sekarang sama-sama lagi bergerilya dalam menyukseskan kegiatan nanti agenda besar tanggal 29 Januari. Jadi kita masih bergerilya ini sama-sama dengan Ketua Panitia, dengan panitia yang lain untuk terus bisa menyelesaikan agenda besar tanggal 29 Januari. Tadi Pak Pendiri punya jargon tadi yang katanya apa namanya, kalau ada jangan sampai berpikir berat begitu ya. Kalau di kami ada, Bang, Bapak Ibu semua, slogan di pasukan kita, setiap langkah adalah keberhasilan. Jadi kalau kita sudah melangkah harus berhasil.
dalam hal apapun, ya termasuk nanti tanggal 29 Januari. Karena kita sudah melangkah, harus berhasil. Demikian mungkin, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Dr. Malik yang sudah menyampaikan bagaimana arahan kebaikan untuk kita semuanya. Perwakilan dari Kopasgat TNI AU Lanut Sulaiman, berikan tepuk tangan yang meriah. Yang seperti saya ini, saya sangat bangga. Saya yang sudah berumur 54 tahun, mungkin di atas kita juga ada yang lebih dekat daripada saya. Salut akan kebudayaan kita semua. Kok bisa berkembang begitu besar? Itu karena dasar kalian. Saya berterima kasih kepada kalian, adik-adik kita, generasi kita yang terus menjunjung tinggi STC, bagian daripada hidup kita. Tidak ada kata STC hilang dari nadi saya. Bukan saya berkata hebat, bukan berkata saya ini jago, tapi rasa memiliki itu yang terpanggil oleh kita semua. Ingat juga tentang bahasanya kita sendiri, tidak sendiri. Selama kita masih membutuhkan daripada saudara-saudara kita, itulah saudara. Di sini kita bicara, ada yang namanya sesepuh, senior, junior. Tetapi dalam keluarga setelah kita maupun kita adalah saudara, tidak ada perbedaan. Betul tidak? Betul tidak? Kembali lagi, saya ingin tahu bentuk keluarga kita. NSC! 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 Indonesia! Alhamdulillah, terima kasih. Ini sudah masuk kita, bahasanya kita harus kembali lagi kita menjadi sosok yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, insya Allah semuanya akan kita lalui dengan mudah apabila kita saling bergandingan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana arahan EKTC ke depannya bisa lebih baik lagi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, tentunya di malam ini tanpa basa-basi lagi nih ya, tentunya ada materi yang menarik yang perlu disampaikan kepada sahabat sekalian. Ya, dari EKTC Indonesia wajib didengar oleh semuanya. Tentunya arahan materi yang akan diberikan oleh langsung dari Ketum nih. Ya, oke. Pak Ketum sudah siap? Iya, baik, berikan tepuk tangan yang meriah. Kita sambut Ketum kita yang sangat luar biasa untuk memberikan materi pada malam ini. Terima kasih. Oke, mungkin kenapa ada sesi ini? Tentunya saya juga selaku Ketua Umum ingin menyampaikan beberapa hal terkait progres ya, perjalanan STC di masa kepemimpinan kami ini. Tentunya harus diketahui terkhusus oleh jajaran pendiri dan juga pembina, juga dari pengawas penasihat dan kakak-kakak semua, dan juga seluruh dewan pimpinan di setiap tingkatan. Ini tolong diperhatikan. Kita juga harus memahami bahwa STC itu memang berbeda dengan organisasi lain. Ini yang harus benar-benar kita itu satu frekuensi. Kenapa? Ada berbicara dari keluarga kita sendiri internal bahwasannya STC itu harus begini, kalian itu pengurus itu harus begini dan begitu. Ya, idealnya yang disampaikan memang betul. Idealnya sebuah organisasi itu harus begini dan begitu. Namun ketika kita tidak paham bahwa kondisi organisasi STC ini, tentunya nanti akan terjadi banyak kesalahpahaman satu dengan yang lainnya. Ini di internal kita. Maksudnya kita mohon izin untuk jajaran dari pembina dari Kopasgat ini juga mengetahui bahwa kita ini hampir 30 tahun. Dari tahun 82 sampai tahun 2012 ya, itu kita masih belum legal secara hukum. Tentunya ini kami berterima kasih kepada kakak-kakak yang berproses saat itu untuk melegalkan organisasi STC ini di 2012. 2012 kita terdaftar sebagai organisasi kepemudaan OKP. Lalu transformasi lagi dari 2015 deklarasi, 2016 disahkan menjadi organisasi kemasyarakatan. Nah ini 30 tahun mungkin anak-anak STC itu tidak memiliki aturan. Rumahnya hanya sebatas rumah biasa tempat singgah kumpul saja. Tidak memiliki aturan baku.
Inilah yang harus dipahami oleh semua. Kalau misalkan orang yang nggak biasa diatur, terus sementara sekarang komitmen berorganisasi langsung ada aturan, rumah kita dibuat, terus aturannya juga dibuat, tentunya ini perlu adaptasi. Kami di kepengurusan saat ini tentunya kami memaklumi itu, memahami, dan kita sebagai pengurus itu juga harus memahami, banyak memahami. Kalau tidak memahami itu tentunya mohon maaf, tidak akan kuat menjadi pengurus di STC ini, baik itu tingkatan kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, ataupun di pusat. Inilah yang harus satu frekuensikan. Saya ingin mengulang-ulang tentang ini karena biar semua paham, proses ini harus kita lalui, proses ini harus mau nggak mau harus kita ikuti. Kalau kita ingin maju, kalau kita ingin cepat, kita contoh Korea Selatan. Karena saya pernah tinggal 10 tahun di sana. Korea Selatan sekarang negara maju. Ketika dijajah oleh Jepang, saat itu bangkit cepat. Kenapa? Karena mereka taat akan aturan. Negara Korea Selatan itu taat akan aturan, tertib. Saya keluar malam, siapapun mau orang Korea ataupun orang asing di sana keluar malam mau jam 1 dini hari, jam 2, jam 3 aman-aman saja. Bahkan di berita-beritanya itu tidak ada berita-berita seperti di Indonesia. Tiap detik, tiap menit itu pembunuhan atau pelanggaran-pelanggaran hukum. Mereka kaget orang Korea. Nah, kenapa bisa cepat sekarang menjadi negara maju? Karena aturannya diikuti. Sangat takut mereka dengan aturan. Dan tidak ada, mohon maaf, KKN seperti di negara kita ini. Ini problem kita semua. Saya bertanggung jawab terhadap organisasi ini. Saya diamanahkan sekarang menjadi ketua umum bertanggung jawab terhadap kemajuan organisasi ini. Saya ingin melakukan pembangunan revolusi mental, revolusi akhlak, apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Kita sekarang berkomitmen menjadi sebuah organisasi, maka kita itu adalah mitra pemerintah. Ketika menjadi mitra bukan berarti kita tidak kritis. Inilah yang saya pengen semua dari tingkat dewan pimpinan, baik dari tingkat DP provinsi sampai ke tingkat bawah, itu tingkat ranting, kelurahan dan desa. Kita harus sadar bahwa kita sudah sepakat berkomitmen untuk menjadi organisasi kemasyarakatan. Dan tentunya ini juga harus diikuti perlahan. Saya saat ini, karena basically-nya saya sebagai pebisnis, perlu diketahui saya bangun unit-unit bisnis untuk menunjang kemajuan organisasi ini. Walaupun yang saya bangun unit-unit bisnis ini belum berhasil, mohon maaf. Kesempurnaan itu tidak datang langsung sekaligus. Lihat, kita belajar dari Mark Zuckerberg, ownernya dari Facebook. Apakah seorang Mark Zuckerberg itu berhasil ketika langsung buat Facebook? Tidak. Mark Zuckerberg itu perlahan dia berproses, dia buat permainan game, dia buat permainan-permainan lain, baru berhasil ketika dia meluncurkan Facebook, media sosial pertemanan. Yang saya lakukan pun sama. Tadi apa yang disampaikan Mas Bon, sebagai pendiri kita itu luar biasa. Memang kita itu jadi kader-kader STC itu harus berani bermimpi. Saya bermimpi ingin menjadi seorang selevel Nadiem Makarim. Saya bermimpi ingin selevel dengan pengusaha-pengusaha transportasi online. Itu mimpi saya. Ketika ini berhasil, jangan ragukan pribadi saya terhadap kepedulian terhadap organisasi ini. Saya sangat peduli. Karena untuk membangun organisasi sekelas STC yang kita mendapatkan penghargaan sebagai organisasi terbesar dengan jumlah anggota sebanyak 45 juta, inilah harus kita buktikan, inilah kita harus wujudkan. Dan semua itu harus didukung dengan, mohon maaf, didukung dengan uang. Saya sosialisasi ke saudara-saudara kita di Sumatera keliling pakai uang. Nanti pun saya ingin ke Jepang, ke Taiwan, ke Singapura, ke Hong Kong, ke Saudi Arabia, ke Jepang, ke Korea Selatan, semua pakai uang.
Dan saya tidak mengharapkan semua dewan-dewan pimpinan di bawah saya itu memfasilitasi ketua umumnya, memfasilitasi pengurus-pengurusnya. Saya tidak ingin. Walaupun itu dalam sebuah organisasi hal wajar. Makanya hal kecil di organisasi XTC saya menekankan ke jajaran bawah. Awas, kalian meminta uang ketika menurunkan SK-SK, penandatangan surat keputusan. Itu tidak saya ajarkan. Kenapa? Bukan tidak boleh, tapi kita belum siap. Karena saya tahu XTC belum secara menyeluruh memahami wawasan keorganisasian. Oleh karenanya teman-teman, saya sendiri untuk membangun XTC tidak akan mungkin bisa menjadikan XTC ini jauh lebih ternama, terhormat, bermartabat. Itu tidak akan bisa. Kita perlu kerja teamwork. Saya didukung oleh para ketua bidang, saya didukung oleh para lembaga di perangkat organisasi ini. Ada lembaga satuan khusus, ada lembaga pengusaha XTC Indonesia, ada koperasi, ada yayasan, ada pelajar mahasiswa XTC Indonesia sebagai generasi penerus, generasi pelurus. Insya Allah hari ini juga saya berbangga ketika dari institusi TNI mau tampil menjadi pembina di organisasi kita. Ini bukan kaleng-kaleng. Saya saat itu berbicara kepada Brigjen Juanda bahwasannya kenapa selevel Kopassus bisa dan mau menjadi pembina ormas senior seperti Pemuda Pancasila. Kenapa sekarang pejabat-pejabat di negeri ini seperti alergi dan ketakutan untuk tampil menjadi pembina-pembina di XTC, baik itu tingkat pusat ataupun provinsi ataupun di kota kabupaten. Dan hari ini Kopasgat siap dan berani. Bahkan saya, apa yang disampaikan Bapak Brigjen Juanda, tentunya kewajiban pembinaan itu mereka akan buktikan. Karena mereka bukan hanya kaleng-kaleng, bukan hanya sekedar dirisan saja. Mereka buktikan. Membina kami ini perlu ada bukti, bukan hanya sekedar lisan. Undang-undang keormasan, undang-undang tentang ormas itu menyatakan bahwa institusi TNI Polri di setiap tingkatan itu harus menjadi pembina. Bahkan dianggarkan juga untuk anggaran pembinaannya. Tapi kami tidak pernah meminta sepeser pun dari mereka untuk pembinaan-pembinaan itu. Inilah yang paling penting. Kenapa? Mohon maaf, saya selalu curhat kepada Abang Radik. Kita ini ingin berkegiatan. Saya contoh kegiatan-kegiatan positif. Judulnya kegiatan kemanusiaan, berbagi sembako. Kalau bulan puasa berbagi takjil atau terlibat dalam rutilahu dan lain sebagainya ini. Ketika kita ingin action berkegiatan kemanusiaan, mohon maaf, ada saja masih yang belum mengenal kita. Mereka masih mengkhawatirkan. Rasa khawatirnya yang mungkin sudah mengakar kuat puluhan tahun karena memang eksistensi kita saat itu kita menjadi sebuah organisasi yang liar. Bagi saya, apa yang saya dengar dan saya juga bersyukur, ternyata pemahaman dari Kopasgat ini beda, lain. Ya tentunya kita tidak akan mendahului. Kita mendahului Tuhan, kata Abangda. Maksudnya, kalau kekhawatiran XTC berkegiatan, terus misalkan sekarang dikhawatirkan terjadi A, B, C, terus bagaimana kita ini ingin melakukan perubahan, ingin menunjukkan kepada masyarakat, kalau dari institusi TNI Polri saja tidak mendukung, kalau pemerintah saja tidak mendukung, saya pasti akan kritis. Tapi kritis saya membuahkan hasil. Dan alhamdulillah Kopasgat mendeklarasikan siap untuk menjadi pembina di organisasi kita. Alhamdulillah. Dan mungkin teman-teman di Dewan Pimpinan dari se-Bandung Raya dan juga untuk provinsi ya, dan juga lembaga satuan khusus, ingat, saya selalu sampaikan, pemerintah mereka bisa berjalan, mereka ada anggaran untuk memimpin wilayahnya. Kita organisasi sifatnya sosial tidak ada, tapi kita punya niat tadi seperti apa yang bilang Mas Bon.
kita punya niat yang baik, kita ingin berlaku lampah yang baik, dan kita juga ingin membuktikan kepada semuanya bahwa keseriusan kita merubah perilaku itu adalah benar. Keseriusan merubah perilaku itu adalah serius. Ini yang harus dicatat oleh seluruh pihak di luar STC. Bukan main-main kita ingin merubah. Ya itu saja. Mungkin tadi ada sesi tanya jawab, apakah ini boleh langsung saya nginin 2 atau 3 ya? 2 tanya jawab mungkin dari teman-teman. Dan silahkan dari tamu undangan yang hadir, baik dari Dewan Pimpinan ataupun dari kakak-kakak yang ingin bertanya tentang progres atau misalkan saat ini STC, silahkan. Mungkin 2 saja ya untuk persingkat waktu. Ada? Silakan. Ada nggak yang ingin bertanya? Teman-teman ada yang ingin bertanya? Sudah clear semua? Clear? Clear katanya. Oke, itu saja mungkin. Kalau saya bicara, tentunya saya juga ingin masih banyak yang ingin saya sampaikan terhadap teman-teman semua. Saudara-saudaraku STC Indonesia, kita diwarisi oleh para pendahulu kita keberanian dan mentalitas yang kuat. Kita diwarisi oleh para pendahulu kita semangat kuat dalam persaudaraan. Saudara-saudaraku pelaku sejarah STC Indonesia, kita adalah wajah masa depan. Kita adalah potret masa depan STC Indonesia. STC Indonesia, STC Indonesia. Kita adalah bersaudara, tidak ada yang lebih dari yang kurang, tidak ada yang hebat dari kita semua. Kita sama satu tujuan, Indonesia. Indonesia.
Amin. Selamat di usia yang ke-40. Semoga Indonesia menjadi organisasi yang terbaik. Ulang tahun yang ke-40, Indonesia kita tercinta. Jaya. Happy anniversary ya. Sehat, sukses, jaya selalu. Alhamdulillah, habis yang ke-40 Indonesia semoga tambah jaya, tambah sulit dan berkah semuanya. Amin. 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 Semoga di acara seremonial ini Indonesia jauh lebih dewasa lagi, lebih kreatif dan yang terpenting selalu kuat dalam persaudaraan. Nah, iya. Assalamualaikum. Semoga dengan berkumpulnya kita malam ini semuanya guyup dan bersatu, kuat dalam bersaudara. Anniversary hari ini yang dirayain kita kompas, alhamdulillah juga lancar meskipun acaranya sederhana tapi nikmat, ada terpenting silaturahminya tetap terima kasih ya. Dengan seremonial ini semoga Anin yang membantu persiapannya makin matang dirasa dengan sukses. Itu nuhun sadayana. Caranya sukses, semoga untuk hadir 40 penanti kembali dengan keluarga sukses, aman, sukses. Semoga di adik sekarang tetap sukses, maju ke depan. Saya selalu akan menjadi terdepan dengan bertambahnya umur semakin dewasa. Saya yang terbaik makin jaya Indonesia. Kali ini sangat berbahagia. Saya tidak nyangka saya bisa sampai 40 tahun dan saya sangat berterima kasih kepada adik-adik yang telah membesarkan organisasi, terutama para pengurus bisa menjaga marwah ini untuk lebih besar lagi. Saya sangat bahagia, sangat gembira dan terharu sekali. Alhamdulillah dengan bertambahnya umur dan selesai di bawah kepemimpinan Indonesia Pedakar sangat luar biasa. Saya berharap masjid ini masih mau melanjutkan untuk kedua. Selesai. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bobeng, XTC. Semoga semua acara hari ini sukses, alhamdulillah. Dan untuk tanggal 29 semoga lancar, tidak ada halangan apapun. Amin. Saya Dino, saya bangga dengan organisasi yang melahirkan saya sebagai kader muda Indonesia untuk berbuat baik. Happy anniversary untuk XTC Indonesia 40 tahun. Semoga semakin dewasa, semakin berideologi, semakin kita banyak belajar, semakin organisasi terdepan, terdidik dan terpercaya bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat. XTC Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara seremonial XTC yang ke-40 tahun berjalan dengan sukses dan nanti di tanggal 29 Januari jangan lupa ya kalian datang, akan lebih heboh dan lebih sukses. Salam kuat dalam persaudaraan. Tuan EPP Indonesia Bidang Humas dan Informatika mau ucapkan alhamdulillah terlaksananya acara seremonial XTC Indonesia di
buat jajaran pengurus panitia dalam Indonesia dengan pendiri atas pelaksanaannya acara ini. Semoga di acara nanti yang lebih akbar yaitu di tanggal 29 Januari bisa lebih sukses lagi dari acara